sini. Jadi izinkan saya, kalau bahasa Jawa ini nanti seperti nguyai banyu segoro. Apa itu nguyai banyu segoro? Dan I may be preaching to the choir. Saya mungkin menyampaikan sesuatu to the choir pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya mendapatkan tugas yang agak berat untuk menyampaikan sebuah orasi mengenai dokter untuk bangsa. Jadi Bapak sekalian, saya ini bukan dokter soalnya. Jadi diminta berbicara mengenai dokter untuk bangsa. Ketika pertama kali menerima undangan ini, saya pikir ini nggak keliru ya. Insya Allah tidak keliru. Karena satu agak awal, yang kedua Fakultas Kedokteran UI. Ini hebat-hebatnya fakultas di Indonesia. Jadi zaman dulu ketika saya mau masuk, mau kuliah nih, waduh kalau Kedokteran UI rasanya nggak usah nyoba daftar lah. Daripada nanti berduka gitu. Karenanya ketika saya menerima undangan ini, waduh, saya diminta untuk bicara dokter di hadapan the true elites of the highly educated Indonesia. Berat sekali, karena yang mau bicara nomor satu bukan dokter, bidangnya ekonomi, yang diurusi selama ini pendidikan, lalu harus bicara di sini. Jadi izinkan saya, kalau bahasa Jawa ini nanti seperti nguyai banyu segoro. Apa itu nguyai banyu segoro? Dan I may be preaching to the choir. Saya mungkin menyampaikan sesuatu to the choir pada mereka-mereka yang sudah sangat paham. Jadi mohon dimaafkan bila yang saya sampaikan nanti hal yang Bapak Ibu sudah tahu, tapi izinkan saya mengingatkan lagi, minimal kita refresh our memory. Nah, saya ingin mulai Ibu sekalian dengan sedikit refleksi. Kita bersedikit refleksi bahwa hari ini kita sudah lebih dari 66 tahun merdeka. Dan dalam perjalanan 66 tahun merdeka ini, terlalu banyak hal yang sebenarnya merupakan kemajuan. Tetapi seringkali kita justru lebih suka memfokuskan pada yang kurang. Republik ini dimulai dengan nol. Nolnya nol besar. Nolnya sangat besar, Bapak sekalian. Tetapi dimulainya dengan sebuah gagasan yang sangat modern, sebuah gagasan yang sangat maju. Dan gagasan ini dirancang oleh orang-orang muda, terdidik, yang istilah kami sudah selesai dengan dirinya. Mereka membicarakan sebuah republik untuk sebuah cita-cita besar beyond personal interest. Di mana posisi saya nanti di republik ini, that is not the issue. Masalahnya adalah bagaimana rakyat kita nanti, that is the issue. Karenanya saya ingin sama-sama mengajak, mari kita berhenti menyebut apa yang disebut 4 hal di dalam republik ini sebagai cita-cita kemerdekaan, sebagai tujuan kemerdekaan. Melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, memungkinkan menjadi bagian dari dunia. Itu kita sering sebut sebagai cita-cita, sebagai tujuan. Let's stop calling that tujuan. Mari kita sebut itu sebagai the promise of independence, sebagai janji kemerdekaan. Bedanya apa janji dengan cita-cita? Cita-cita kita coba raih, kalau tercapai kita syukuri, kalau gagal kita revisi. Tapi kalau janji, it's a promise, janji itu harus kita lunasi. Melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, itu bukan sesuatu yang kita bisa revisi. We cannot revise. Kita harus melunasi itu. Ini hal yang sederhana, sekali. Tapi merubah mindset itu.
Dan dalam melakukan itu jangan pernah menyebut istilah menagih janji kemerdekaan. Karena bukan menagih, mari kita lunasi sama-sama. Ini bukan untuk kita tagih pada pihak lain. You must deliver that promise. No, kita bersama melakukan janji itu dan kita bersama akan melunasi janji itu. Ini sesuatu yang sangat sederhana, Bu sekalian. Tetapi kalau kita lihat hari ini, kita lebih banyak berbicara tentang menuntut yang lain untuk mengerjakan, sambil agak berkeluh kesah. Hari ini Republik kita ini penuh dengan suasana yang agak galau. Galau. Kita sering nyalakan televisi, saksikan berita sore, selesai mendengarkan berita rasanya Republik ini runyam. Karenanya, Bu sekalian, kalau ingin optimis dengan Republik, jangan nonton berita TV. Yang lainnya bolehlah ditonton. Anda baca beritanya lewat koran, lewat majalah, lewat itu lebih dingin daripada menyaksikan berita di televisi yang sering, meskipun saya sering diprotes sama redaktur televisi itu. Anda ini mengkampanyekan jangan nonton berita TV. Kan, tapi saya katakan begini, masalahnya berita di televisi itu mengangkat peristiwa-peristiwa kecil, dikabarkan dari Jakarta seakan-akan itu menjadi gambaran se-Indonesia. Satu media, tapi yang tidak kalah penting apa? Leadership. Ketika Republik ini berdiri, seluruh syarat untuk pesimis ada. Miskin merata, terbelakang merata, buta huruf 95%. Pak, optimisnya bagaimana coba kalau hanya melek huruf hanya 5%? Give them a piece of paper, minta untuk tulis nama, nggak bisa. Yaitu 95% penduduk kita. Mereka punya seluruh syarat untuk pesimis, tapi mereka pilih optimis. Hari ini kita memiliki seluruh syarat untuk optimis, tapi kita pilih pesimis. Sedikit saja tantangan. Kebetulan saya sedikit mengamati masalah pendidikan. Ketika saya coba lihat persoalan-persoalan kesehatan, nampaknya pendidikan dan kesehatan itu memiliki kesamaan. Sama-sama punya stok masalah yang banyak. Kita tidak mungkin kekurangan masalah untuk soal kesehatan dan pendidikan. Stoknya itu cukup. Tapi kalau kita lihat sebenarnya apa yang sudah kita alami dalam sekian puluh tahun menunjukkan tanda-tanda bahwa kita sudah mengalami kemajuan yang sangat besar. Kenapa saya sebut dengan istilah kemajuan sangat besar? Karena kita mulai dari nol besar. Pendidikan itu, Bu sekalian, tadi saya sebut kita buta huruf 95%. Di India yang kira-kira sama dengan kita, itu tahun 47 buta hurufnya itu 12%. Hari ini kita 94% melek huruf. Tidak banyak bangsa di dunia yang bisa mengkonversi dari total illiteracy menjadi total literacy. Tidak banyak. India baru 60-an% yang melek huruf. Dan yang masih buta huruf di India itu lebih banyak daripada seluruh penduduk di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan beratnya, meskipun dipuji oleh dunia. Dan ini saya ingin kaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Dodi tadi. Kita akan masuk era baru di mana ASEAN is going to be very important. Bapak sekalian, sedikit saja, karena kita harus antisipasi ini. Di antara banyak wilayah di Asia, dunia menengok ke Asia. Tapi di mana wilayah yang sebenarnya menjadi the future of Asia? Orang biasa menengok ke Asia Timur. Di sana ada Cina, Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong, tapi mereka adalah powerful as an individual nations. These are nations that has no history of good cooperations. Jepang dengan Korea mau dijadikan satu. Cina dengan Jepang, tough. Taiwan dengan Cina, no way, tidak bisa. Tapi sekalian individually they're powerful, tapi as a block, they're not going to be a block. Lalu di mana? Selatan, India dipuji dunia. Tapi coba, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, can they be a block? There's severe distrust di situ. Tapi lihat Asia Tenggara, platform institutionalization is there. Challenge-nya adalah bagaimana republik terbesar di Asia Tenggara be the dominant player di Asia Tenggara. Dan itu tantangannya ada pada kita.
bukan pada Singapura, bukan pada Malaysia. They are prepared to be dominant. Apakah kita prepare? Nah, itu kita bukan generasi kita. Ini generasi yang masih berseragam kuning. That's your future. Jadi antisipasi itu, karena itu yang sekolah dokter harus bisa, bukan yang sekolah dokter, yang sekarang kuliah harus bisa berbahasa asing. Kalau Anda tidak bisa bahasa Inggris, sama seperti orang Jawa tidak bisa bahasa Indonesia tahun 45. Sehebat apapun Anda, tahun 45 Anda nggak punya tempat di Republik ini, nggak punya tempat. There is no place for an extremely smart individual untuk bicara di kenik, di konstituante pakai penerjemah. Nggak ada. You have no place. Dan itu artinya ke depan, Anda mungkin nggak punya tempat jika tidak bisa berekspresi. Itu baru ekspresi, belum kompetensi. Kita memiliki kompetensi yang juga levelnya baru. Nah, kembali pada persoalan tantangan kesehatan, pendidikan, dan hari ini kita sudah memiliki tenaga yang cukup banyak. Ada beberapa data, puluhan ribu jumlahnya dokter, dokter gigi, dokter spesialis, apalagi dengan 100.000 tenaga bidan dan lebih dari 100.000 perawat. Jumlahnya cukup banyak hari ini secara jumlah. Tapi yang menarik, Ibu sekalian, ini juga yang menyebabkan dokter itu menjadi profesi yang sangat-sangat elit. Saya tadi sebutkan kan, menjadi dokter itu masuk FKUI aja, saya bayangkan sulit dulu paling tidak. Sangat sulit. Sekarang juga barangkali masih sangat kompetitif. Tapi di sisi lain jumlah yang sedikit, posisi dokter di masyarakat itu sangat tinggi, sangat mulia. Dan kalau ditanya dulu mau jadi apa waktu kecil, kebanyakan paling gampang anak-anak juga mau jadi dokter. Dan ada sebagian teman-teman itu yang cerita kalau belum jadi dokter belum recognized by the family. Ini agak berat. Sudah insinyur pun, ya baru insinyur, kalian itu sudah dokter. Sudah memang dokter ini top, luar biasa. Tapi juga artinya di posisi yang tinggi ini harus juga siap untuk memiliki tradisi yang baru. Tradisi yang kita masuk ke era di mana Indonesia tidak lagi sebatas Indonesia, tapi Indonesia menjadi bagian dari ASEAN. Tradisi, kebetulan kita di Indonesia ini punya warisan. Mereka yang sekolah dokter aristokrat, yang memulai sekolah dokter dengan background aristokrasi. Meskipun mereka tidak selalu berpikiran feodalistik, tetapi hierarkikal seringkali hidup di dalam community. Dan ini adalah tantangan untuk kedokteran ke depan. Nanti saya diskusikan itu lebih jauh. Tapi begini Mas sekalian, kalau kita lihat hari ini tantangan kesehatan di Indonesia masih sangat besar. Kematian bayi tahun 45 itu angkanya 166 per 1000 kelahiran. Hari ini sudah jauh lebih turun. Harapan hidup tahun 50-an hanya 40-an tahun. Hari ini kita sudah 69 tahun harapan hidup. Artinya Ibu sekalian, kita mengalami perubahan yang luar biasa dan perlu dicatat. Kemajuan ini bukan semata-mata karena kerja 1-2 pemerintahan. Ini adalah hasil kerja kolektif bangsa. Karena itu saya merasa kita harus optimis. Dan optimis ini beda dengan pro pemerintah. Seringkali orang enggan optimis karena dianggap pro pemerintah. Maunya kritis yang diekspresikan pesimisme. Pesimis dan kritis itu dua hal yang berbeda. Nah, sekarang kita melihat tantangan kesehatan di Indonesia sama dengan tantangan pendidikan. Jumlah guru di Indonesia jumlahnya cukup. Kalau dokter jumlahnya kurang. Di Indonesia jumlahnya pendidikan jumlahnya cukup. Tapi distribusinya tidak merata. Di Indonesia hari ini guru itu 1:18 siswa. Lebih tinggi daripada Korea Selatan yang 1:30. Jumlahnya, tapi distribusinya tidak merata. Di Jakarta ada 20% lebih sekolah yang kekurangan guru. Di Jakarta. Dan lebih dari 30% sekolah yang kelebihan guru. Di Jakarta. Kita nggak bicara jauh-jauh.
Di pelosok, 66% dari desa terpencil kurang guru. Dan kalau kurang guru itu, kalau di Jakarta kurang guru itu kurang 1, kurang 2. Kalau di daerah itu 2 guru ngurusin 1 sekolah. Jadi beda makna kurangnya itu. Kurang sekali. Cuman statistiknya nggak ada yang menyebut kurang sedikit dan kurang sekali. Jadi kurang saja. Tapi jumlah itu kurang. Nah, pengen tunjukkan, misalnya dibandingkan dengan beberapa negara lain, jumlah tenaga medis kita. Buat Bapak Ibu, ini adalah angka yang barangkali sudah sering lihat. Karena itu saya katakan, I'm preaching to the choir. Saya ini menyampaikan pada Bapak Ibu yang sudah sangat paham. Tapi lihat Indonesia. Bolehlah kita mengatakan, bandingkan Malaysia, penduduk kita lebih banyak. Mari kita lihat India, yang penduduknya jelas jauh lebih banyak. Mereka per 100.000 penduduk ada 60 dokter. Cina ada 142. Indonesia 29. Ini data dari World Health Statistics.